Gue yakin lu pada tahu Gofar Hilman, seorang penyiar radio, entertainer yang udah terkenal banget di dunia industri hiburan Indonesia. Gue lupa dia itu pas di podcast mana gue nonton, jadi dia itu bilang kalau dia tuh ngerasain orgasm dalam ngepost sesuatu. Tentunya saat itu konteksnya adalah ketika dia upload video YouTube kalau nggak salah. Gue ngerasa somehow dengan konteks di hidup gue ini, gue tuh somehow kayak hampir sama ketika gue berkarya. Gue ngerasa kayak orgasme, ya kayak ketagihan gitu loh, secara positif pastinya. Dari awal gue waktu kecil sampai sekarang tuh gue tuh sering banget berkarya tuh menggambar. Kemudian sekarang belakangan kan jadi lebih ke YouTube, kemudian terakhir lebih ke podcast kan. Bagi Gofar, ketika gue menyoroti Gofar Hilman ini, tentu dia tuh orangnya kan pasti setiap orang banyak masalah dan setiap orang tuh nggak sempurna kan. Cuman ketika deep dive in, ketika gue ngelihat dari berbagai podcast lain, dia tuh punya banyak ini berkarya, orangnya tuh ternyata keren banget, kreatif banget, dan membuat gue jadi kayak wow. Dia tuh selalu membuat sebenarnya sesuatu yang positif despite banyak banget yang hal-hal mungkin yang kontroversial ya. I'm not really about Gofar fan of whatsoever. Enggak, gue di sini lebih ke arah objektif aja. Karena gue ngeliat pasti setiap kita tuh ada kelemahan ya, ada kelemahan, kegagalan, kayak kehilangan harapan, frustrasi, misalnya diputusin pacar lah, di PHP-in lah, jadian enggak galau iya. Pasti semua itu banyak banget di antara kita tuh yang ngalamin hal yang sama. Cuman bagaimana perbedaannya adalah ketika lu bagaimana mengubah itu semua menjadi hal yang positif. Jadi outputnya itu yang bagus. Di sini gue berharap lu bisa ngerti nyambungin kenapa judul yang saat ini gue pakai adalah pabrik kesuksesan gitu loh. Karena mungkin salah satu faktornya adalah gue tuh sering banget karena kerja di mining ya. Jadi ketika gue ngeliat raw material di sekelilingin gue, kemudian mereka proses ke pabriknya dan menghasilkan output hasil-hasil yang lebih jadi, yang ready to use gitu, yang berharga, valuable. Dan itu menurut gue itu dengan mindset yang kayak gitu membuat kita wow, it's amazing. Bayangin sesuatu yang buruk kemudian kita bisa olah menjadi sesuatu yang baik. It's a freaking superpower, bro. It's like so good. Kalau misalnya analogi yang lain yang lebih mudah, pohon, man. Lu bayangin pohon, sesederhana pohon, tetapi impact-nya so powerful. Kenapa ya? Lu tahu sendiri kan, kalau pohon itu fungsinya adalah bagaimana mengubah karbon dioksida yang tidak bagus untuk kehidupan manusia, diubah menjadi oksigen yang sangat berguna bagi kita, yang gratis, man. Kita nggak perlu bayar, pohon itu udah ada diciptain Tuhan. Dan dengan mindset yang sama menurut gue, dengan analogi yang sistemnya sebenarnya in principle menurut gue tuh sama persis lah, bagaimana mengubah sesuatu, menyerap yang negatif, yang buruk, turn into something good, impactful. Itu menurut gue is a very key point about how you want to change your life. Gue secara pribadi ngaku ya, ketika kalau misalnya gue ngerasa gagal atau kalah, atau misalnya di PHP-in cewek atau apa, gue tuh ngerasa kayak man, harga diri gue tuh kayak diinjek-injek gitu, kayak bro, I don't want to feel like this too much and too long. Jadi gue kayak, oke, gue bakal ngebuktiin. Jadi, ngapain gue berkubang dalam kesedihan, depresi, gak jelas dengar lagu-lagu yang sedih. Kalau lu pada masih kayak gitu, menurut gue kasih saran sedikit ya. Mendingan diubah, karena ketika lu dengan kerasa galau dan sesendu itu gitu, itu nggak akan kemana-mana. Jadi kayak gue lebih ke arah pengen, man, gue mau lebih bagus lagi lah. Gue mau ngebuktiin mereka-mereka yang underestimate gue, yang nolak gue, yang memandang remeh gue. Jadi gue mau gambar lebih bagus lagi, gue mau buat konten YouTube lebih bagus lagi, gue mau buat let's say podcast yang lebih menginspirasi lagi, dan terus dan menerus, dan addictednya itu always moving forward. Dan bayangin deh, kalau setidaknya 10% dari total populasi Indonesia saat ini memiliki konsep seperti demikian, itu impian kita menuju Indonesia emas tahun 2045, itu menurut gue masih achievable dan masih optimis. Asalkan dengan syarat, kalau kalian mau mengambil sikap untuk meninggalkan habit-habit yang lama, yang kayak kaum rebahan dan segala macam ya gitu. Jadi pilihannya balik lagi ke lu pada, apakah lu masih mau sebagai let's say dengan masih sama setelan konsep pabrik, cuman output lu cuman polusi-polusi aja, pabrik-pabrik yang hanya menjadi sesuatu yang meresahkan, kayak berisik lah, polusi lah, apa segala macam. Kalau lu mau tetap stay seperti itu, atau lu memilih untuk yes, this is the moment, gua mau ikutan momen orang-orang yang akan menjadi penulis sejarah baru Indonesia di tahun 2045. Pilihan di tangan lu mau pilih yang A atau lu mau pilih yang B. Itu pasti gak akan mudah, perubahan gak akan mudah, tapi gua bisa yakinin it's completely and 100% totally very worth it, guys. So what are you waiting for, guys? Decide now to change your life. Thank you very much for watching this video. My name is Luke and stay safe, everyone. Bye bye.